Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Taib, ayuhat tullab jami'an, kaifa halukum? La'allakum bi khairikum aynama kuntum. Taib, hadal yawm عندنا الدراسة في مادة التوحيد ليس في مادة السيرة النبوية في سيرة النبوية. وهذا اليوم نحن سنأتي إلى موضوعنا الجديد، يعني ما يتعلق بالموت ummuhu wa kafalati jaddihi. Mautu ummuhu wa kafalatu jaddihi. Ma makna? Apa artinya? Maut yaitu meninggal, ummu ibunya, wa kafalah jaddihi, meninggalnya, kisah meninggalnya, ketika meninggalnya ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kafalah jaddihi, dan menjadi tanggungan kepada kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal ibunya, maka tanggungannya jatuh kepada kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu Abdul Muttalib. Dihafal, Abdul Muttalib. Man ummuhu? Siapa ibunya? Yaitu Aminah. Taib. Qabla an nadkhul aw na'tiya ila mawdu'ina al-jadid, sebelum kita masuk ke maudhu' yang baru, ke tema yang baru, kita akan sanuraji' qalilan bi ikhtisaran. Kita akan mengulang sedikit apa yang telah kita pelajari di minggu yang lalu, yaitu tentang radha'atuhu, tentang persusuan siapa saja yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kisah beliau ketika disusui. Siapa yang menyusui Nabi Muhammad? Disebutkan di dalam buku ini, yaitu Halimatus Sa'diyah. Bagaimana kisahnya? Ketika Halimatus Sa'diyah datang ke Mekah untuk mencari seorang bayi yang ingin disusui, maka dia bertemu dengan kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib juga ingin mencari siapa yang ingin menyusui Nabi Muhammad ketika itu. Maka disitulah diambilnya Nabi Muhammad oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa ke kampungnya Halimatus Sa'diyah. Lalu di sanalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah, sampai terjadi kepada Nabi Muhammad kejadian yang sangat besar, yaitu syaqqu as-sadr, yaitu dibelahnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril, oleh malaikat Jibril. Oleh malaikat Jibril ketika itu, untuk dikeluarkan yang tidak bagus, sesuatu yang dari syaitan di dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dijahit seperti semula. Baik, inilah sedikit murajaah kita tentang kejadian ketika Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Baik, al-an sanadkhul ila mawdu'. Dan setelah itu kejadian yang berikutnya, yaitu meninggalnya ibu Nabi Muhammad dan jatuh tanggungannya kepada kakek Nabi Muhammad. Sa'aqra' lakum wasma'u wanduru ila kitabikum. Fi safhah
Samaniyah fi safhah samaniyah, halaman 8. Buka buku halaman 8. Baik. La'alla amamakum kutubu jami'an wasma'u wahtammu bi. Asbaha sallallahu alaihi wasallam ummuhu ba'dama arja'athu Halimatu ilaiha. Ketika Halimatus Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya Aminah, falamma balagha sadisah min umrihi, dan setelah umur Nabi Muhammad mencapai 6 tahun, maka dhahabat ila Yathrib li ziyarati akhwalihi min Bani Najjar. Ya, maka ketika umur Nabi Muhammad ke 6 tahun, maka mereka, ibunya itu hijrah atau melakukan perjalanan menuju Yathrib. Nama tempatnya Yathrib. Li ziyarati akhwalihi, untuk mendatangi atau mengunjungi, bersilaturahmi kepada saudara-saudaranya dari Bani Najjar. Wa ma'aha hadinatihi Ummu Aiman, dan bersama Rasulullah ketika itu yaitu Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ini pernah menyusui Nabi Muhammad sebelum disusui oleh Halimatus Sa'diyah sekitar beberapa hari. Ya. Wa fi tariq al-audah matat ummuhu. Ya. Dari ketika setelah mengunjungi Yathrib, kemudian setelah sampai di Yathrib, kemudian kembali ke Mekah, ingin kembali ke Mekah, maka ketika di dalam perjalanan kembalinya itu, maka meninggalnya ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi makani yusamma al-abwa. Jadi tempat meninggalnya ibu Nabi Muhammad namanya al-abwa. Al-abwa. Al-abwa yang ada di buku Baina Makkah wa Yathrib. Faraja'at Ummu Aiman ila Makkah faqafalihi jadduhu Abdul Muttalib. Jadi tempat Al-Abwa itu baina antara Mekah dan Yathrib. Maka setelah itu yang bersamanya Ummu Aiman, maka Ummu Aiman langsung menuju ke Mekah dan memberinya atau memberikan Nabi Muhammad kepada Abdul Muttalib, yaitu kakeknya. Ya, karena ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, maka tinggal hanya kakek Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muttalib. Beliaulah yang mengasuh Nabi Muhammad ketika itu. Baik, hatta huna fahimtum jami'an. Sampai di sini paham semuanya, ya. Jikalau ada soal atau pertanyaan yang tidak kurang paham atau kurang jelas, maka silahkan bertanya dan mengirim pesan kepada Ustadz melalui Telegram. Baik. Sana'ti ila mawdu', yaitu makna al-kalimat. Ya. Ini harus antum tulis makna kalimat ini. Ini yang ada di buku halaman 8. Al-awwal yahdimu, thumma al-yatimu, thumma tabshiruhu, thumma al-'adah al-hadinah, al-tamasa wa ghairihi. Baik. Sa'adhkur lakum al-awwal al-kalimah. Al-kalimah al-awwal yahdimu. Ya, yahdimu. Ma makna yahdimu? Maknaha hadama al-bana asqatahu wa naqduhu. Ya. Ini kalimat ini terdapat di halaman sebelumnya, yaitu ketika kejadian Abraham al-Habsyi menyerang Ka'bah. Ya, yahdimu artinya itu hadama al-bana, meruntuhkan bangunan atau merobohkan bangunan. Bangunan di sini disebut dengan Makkah ketika itu yang ingin diserang oleh Abraham, ya, dengan tentara gajahnya. Jadi yahdimu artinya menyerang
menyerang atau meruntuhkan bangunan atau menjatuhkan bangunan atau merusaknya. Ya, itu maknahu yahdimu. Tsumma na'ti al-yatimu. Al-yatimu maknahu man faqada abahu wa lam yablagha. Artinya siapa saja dari mereka yang kehilangan orang tuanya, yakni ayahnya, abahu, ayahnya. Falam yablagh, dan umurnya itu belum balik. Ini yang disebut dengan yatim. Ya. Kemudian yang ketiga tabsyir, takhbiruhu bil amri as-sara fi tarbiyati at-tifl. Kita bersyiri sebuah kabar, ya, kabar tentang sesuatu yang tidak diketahui atau tersembunyi, kabar yang rahasia, ya. Summa al-'adah. Ma mana al-'adah? Al-'adah kama dzakara fil kitab al-amru al-mutakarrar. Ya, kembali. Maknahu kembali. Kemudian al-hadinah. Ma mana al-hadinah? Al-mar'ah allati tusa'idu ya, al-hadinah ini wanita yang mensusui. Wanita yang mensusui, sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Nabi Muhammad, yaitu Halimatus Sa'diyah. Ini termasuk ke dalam hadinah. Summa iltamasa. yakni iltamasa maknahu talaba, meminta. Talaba yaqlubu, meminta. Kemudian al-hafid. Al-hafid maknahu ibnu al-ibn. Al-hafid, ini lupa tadi, al-hafid. Yaitu cucu laki-laki. Cucu laki-laki, ibnu al-ibn. Kemudian Ummu Aiman, yaitu maulatuhu sallallahu alaihi wasallam, walinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-maradi. Maknahu murdi'ah, al-mar'ah allati laha walad tardi'uhu. Seseorang yang mempunyai bayi yang untuk disusui. Itu namanya al-maradi. Wanita yang mempunyai seperti Halimatus Sa'diyah mempunyai Nabi Muhammad yang disusuinya. Kemudian akhwal. Khala wa huwa akhu al-um. Ya, saudara-saudara dari ibu. Akhwal, saudara dari ibu. Kemudian makasa. Tadi makasa juga lupa ditulis. Makasa. Ma makna makasa? Nasib, jatah. Ya. Makasa maknahu akhta'tu. Makasa maknahu aqama. Aqama yaitu berdiri. Aqama yaqumu, mendirikan. Kemudian hadda, nasib. Maknahu hadda yaitu nasib, jatah. Yaitu jatah. Kemudian tasata. Maknahu al-akhir tasata ina, yaitu inaun. Seperti disebut dalam bahasa Indonesia itu cerek untuk air, itu namanya ina bil arabiyah. Baik, hatta huna fahimtum jami'an wa intahayna min mawdu'na maut ummuhu wa kafalah jaddahu. Baik, naktafi bihadzal liqa. Insyaallah
naltaqi biliqa'i al-ati wa na'ti ila mawdu'ina al-jadid. Insyaallah kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Dan adapun kosakata makna kalimat alladhi dzakartu lakum labudda an tahfadhu wa uktubu ma'nahu fi kitabikum ya. Hafal dan kemudian tulis makna yang Ustaz sebutkan di buku-buku antum ya, di buku antum, supaya itu jangan lupa dan mudah untuk memurajaah pembelajaran yang telah kita pelajari ya. Itu tujuan dari menulis. Semoga ilmu ini terikat di dalam diri antum ya. Ketika lupa, antum bisa membuka kembali kitab-kitab antum ya, dan memudah antum ketika ujian untuk memurajaah pelajaran antum. Karena ketika antum tidak mengetahui sesuatu, maka antum menulisnya. Baik, la'alla tafhamu jami'an ya, wala tansau an turaji'u durusakum ya, malladhi darasna fi liqa'i al-madi. Dan jangan lupa untuk memurajaah kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu ya. Adapun berkenaan yang tidak paham atau kurang jelas mengenai tema kita hari ini, maka silahkan bertanya kepada Ustaz. Baik. Naktafi fi hadzal liqa wa aqulu lakum syukran katsiran ala istima'ikum wa ihtimamikum, wa naktafi wa nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.